Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Tarsius, selamat datang kembali di Tarsius Podcast. Podcastnya Pengadilan Militer 317 Manado. Bersama saya Ervina Damima. Nah, seperti biasa di podcast kita kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik tentunya. Dan topik kita untuk hari ini yaitu tentang sekretaris pada Pengadilan Militer 317 Manado. Nah, teman-teman Sobat Tarsius, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Pengadilan Militer 317 Manado. Beliau adalah Bapak Meldi Metusala Arnold Singalseon. Halo Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Amin. Alhamdulillah. Nah Pak, mungkin bisa disapa teman-teman Sobat Tarsius kita semuanya yang sedang menonton dan mungkin sedikit memperkenalkan diri nih Pak, karena kan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silahkan Pak. Baik Mbak Vina, selamat pagi Sobat Podcast Pengadilan Militer 317 Manado. Jumpa kembali bersama kami. Nama saya Meldi Seon. Saya masuk Pengadilan Militer berawal dari Babinkum TNI sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pembinaan organisasi dan finansial Pengadilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung. Maka mergerlah Pengadilan Militer 317 Manado ke Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan militer pada umumnya. Awal saya berkarir sebagai staf umum. Setelah beberapa tahun kemudian dipindahkan sebagai staf kepanitraan, kemudian berpindah lagi sebagai staf keuangan. Pada tahun 2015 saya diberikan surat keputusan untuk menjadi Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Kemudian pada tahun 2020 saya mendapatkan surat keputusan untuk menjadi Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Dan setelah 2 tahun kemudian saya mendapatkan surat keputusan dari Sekma untuk menjadi Sekretaris Pengadilan Militer 317 Manado yang dilantik pada bulan Januari tahun 2023. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Perjalanan karirnya itu sangat panjang begitu. Nah Pak, berbicara tentang jabatan sebagai sekretaris nih, mungkin ada beberapa teman-teman Sobat Tarsius yang masih belum paham atau belum mengetahui dan kepengen tahu apa sih sekretaris itu dan apa saja tugas pokok dari seorang sekretaris. Baik Mbak Vina, kalau sekretaris pada umumnya kan kita kenal sebagai juru tulis, tapi kalau sekretaris pengadilan merupakan supporting unit yang membantu memberikan dukungan administrasi dan manajerial di dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan. Itu merupakan bagian dari sekretaris. Nah Pak, kalau untuk tugas pokoknya dari sekretaris itu sendiri kira-kira apa Pak? Berbicara tentang tugas pokok sekretaris, sangat erat hubungannya dengan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, mengurus organisasi, tata laksana, mengurus tentang teknologi informasi, perencanaan maupun pelaporan. Itu merupakan bagian dari tugas pokok sekretaris. Wah, ternyata tugas dari sekretaris itu merangkum semua dari perbagian itu sendiri ya Pak? Iya. Nah Pak, terus apakah ada tugas tambahan yang lain selain tugas pokok yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ada Mbak Vina, sebagai kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan anggaran yang ada yang diberikan oleh Mahkamah Agung, baik dari Badan Urusan Administrasi maupun Dirjen. Itu bekerja sama dengan PPSPM, PPK dan Bendahara untuk pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, selain tugas itu juga
kita melaksanakan tugas baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Kadil Mil maupun Wakil Kepala Pengadilan Militer kepada sekretaris. Nah, untuk tugas dari kuasa pengguna anggaran itu sendiri apa nih Pak? Tentunya mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk apabila ada revisi-revisi yang akan kita laksanakan harus saya perhatikan, harus saya awasi agar tidak terjadi kekeliruan, harus diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Oke. Nah, untuk menduduki jabatan sebagai sekretaris, apakah harus dari PNS-nya aja atau militernya juga bisa menduduki jabatan tersebut, Pak? Kalau untuk menduduki jabatan sekretaris, Mbak Vina bisa dari ASN, bisa juga dari militer. Tetapi harus memenuhi persyaratan itu. Oh, jadi nggak hanya PNS-nya aja ya, Pak? Iya. Nah, terus bagaimana seorang PNS atau militer ini bisa diangkat untuk menduduki jabatan sebagai sekretaris? Apakah pangkatnya itu harus lebih tinggi atau mungkin ada pelatihan atau diklat yang khusus yang harus diikuti begitu, Pak? Jadi kalau untuk menduduki jabatan sekretaris, Mbak Vina, itu di pengadilan ada kriterianya, baik dari segi pangkat, maupun pendidikan dan pelatihan harus sudah memenuhi ketiga persyaratan itu. Jadi pangkat minimal sudah 3D dan sudah mengikuti pelatihan di diklat kepemimpinan. Kemudian lebih baik lagi kalau sudah S2. Wah, luar Jadi biasa seperti itu. sekali ya, Pak. Berarti Jenjang pendidikan sudah S2. waduh, berarti nggak itu ya, Pak, nggak gampang untuk menduduki jabatan sekretaris ini. Iya. Nah, Sobat Tarsius semuanya, sudah kita ketahui bersama bahwa di Pengadilan Militer 317 Manado ini telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Nah, Pak, untuk predikat tersebut, bagaimana peran dari seorang sekretaris agar bisa mempertahankan predikat WBK itu sendiri? Baik Mbak Vina, tentunya saya harus memberikan dorongan ya untuk seluruh personil agar dapat menjaga integritas, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga moral kita supaya tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan yang korup. Termasuk di sana menerima suap ataupun gratifikasi, itu harus kita selalu tanamkan kepada anggota supaya tetap menjaga, mempertahankan wilayah bebas korupsi. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Ya. Nah, terus apa sih perbedaan menjadi sekretaris di pengadilan militer dan juga sekretaris di pengadilan umum? Apakah mungkin cara kerjanya yang berbeda atau mungkin sama? Karena kan di militer itu identik dengan menakutkan, sangar, terus kedisiplinannya tuh ketat sekali, Pak. Jadi bagaimana itu, Pak? Ya, mungkin banyak orang umum ya menganggap militer itu sangar. Tapi pada prinsipnya berbicara tentang tugas tanggung jawab sekretaris pengadilan militer maupun pengadilan umum ataupun agama itu sama saja. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan tinggal kedisiplinan dan ketegasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi diperlukan kecepatan, ketepatan, kecermatan agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab secara baik dan benar, tidak ada penyimpangan. Waduh, luar biasa sekali ya, Pak. Nah, untuk suka dukanya nih, Pak, dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu kira-kira apa? Jadi Mbak Vina, sebagai sekretaris di pengadilan militer itu ada sukanya yang saya alami, ada dukanya. Kalau berbicara tentang duka, itu apabila anggota tidak melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan, saya ditegur dari pimpinan. Jadi saya sedih, merasa nggak ada sukacita. Tetapi ketika mereka melakukan, itu mendatangkan sukacita bagi kita. Jadi ketika anggota itu menjadi penurut, maka kita merasakan suatu sukacita.
Karena tidak ada teguran dari pimpinan, kita berhasil melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Mungkin itu Mbak Vina. Oke, nah kalau untuk sukanya nih Pak? Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kita akan bersuka cita atau senang apabila tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan ataupun permasalahan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik, dan kita boleh merasakan sukacita di mana semua persoalan yang dihadapi, tanggung jawab yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik. Nah, sebagai penutup obrolan seru kita hari ini nih Pak, kira-kira apa sih harapan dari Bapak untuk Pengadilan Militer 317 Manado ke depannya? Kalau berbicara harapan ke depan, tentunya banyak harapan saya untuk Pengadilan Militer 317 Manado ke depan. Sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung, menjadi pengadilan yang agung, pengadilan yang berintegritas, yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan itu bisa dicapai oleh Pengadilan Militer, dan harapan saya Pengadilan Militer dapat tetap mempertahankan wilayah bebas korupsi, bahkan menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Amin. Semoga semua harapan yang Bapak sudah sampaikan tadi bisa terwujud ke depannya ya Pak ya. Oke. Baik teman-teman Sobat Tarsius semuanya, itulah tadi obrolan seru kita bersama Bapak Sekretaris Pengadilan Militer 317 Manado, dan semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita tadi itu bisa bermanfaat, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sekretaris karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi obrolan seru bersama kita semua yang ada di sini. Dan buat teman-teman Sobat Tarsius semuanya yang masih ingin atau kepengen tahu nih informasi-informasi menarik dari Pengadilan Militer 317 Manado, langsung kepoin aja channel YouTube-nya Pengadilan Militer 317 Manado dan media sosial lainnya yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Pengadilan Militer 317 Manado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast menarik selanjutnya.